Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga pagi yang cerah ini membawa keberkahan bagi kita semua, terutama bagi Bapak dan Ibu para purna bakti yang telah memberikan segenap tenaga dan pikiran bagi kemajuan bangsa ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masa purna tugas bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan babak baru yang penuh dengan kearifan, di mana Bapak dan Ibu tetap menjadi teladan bagi generasi muda di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di tengah kesibukan menikmati masa tua, kami memahami bahwa ada satu hal yang selalu menjadi perhatian, yaitu kepastian mengenai hak-hak keuangan yang selama ini telah menjadi sandaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak dan Ibu, pernahkah merasa bingung dengan jadwal yang berubah-ubah atau merasa lelah mencari informasi yang simpang siur mengenai kapan sebenarnya dana tambahan atau kenaikan yang dijanjikan itu akan mendarat di rekening masing-masing? Kami sangat mengerti perasaan tersebut, sebab di usia yang sudah sangat matang ini, ketenangan pikiran adalah prioritas utama, dan ketidakpastian administratif seringkali menjadi beban yang tidak perlu. Oleh karena itu, melalui perjumpaan kali ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk sejenak dengan santai, mungkin sambil menikmati secangkir teh atau kopi hangat, untuk menyimak informasi yang telah kami kumpulkan dengan penuh kehati-hatian agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang jernih, tenang, dan dapat dipercaya mengenai perkembangan terbaru terkait hak pensiun Bapak dan Ibu sekalian. Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, prajurit TNI yang tangguh, anggota Polri yang berdedikasi, serta para Ibu Warakawuri, Bapak Duda, dan ahli waris yang senantiasa sabar dalam menanti. Kesabaran Bapak dan Ibu dalam menghadapi berbagai proses birokrasi yang terkadang terasa sangat panjang dan berliku adalah bukti nyata dari kedewasaan jiwa yang luar biasa. Memang benar bahwa proses administrasi di tingkat pusat seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi ketika menyangkut jutaan data pensiunan di seluruh pelosok tanah air. Kita semua tahu bahwa setiap rupiah yang direncanakan untuk disalurkan harus melalui berbagai pintu verifikasi agar tidak terjadi kesalahan yang justru akan menyulitkan Bapak dan Ibu di kemudian hari. Namun, kami juga memahami bahwa di balik angka-angka di atas kertas tersebut, ada kebutuhan nyata yang harus dipenuhi, mulai dari biaya kesehatan rutin, kebutuhan dapur yang harganya terus bergerak, hingga keinginan tulus untuk membantu biaya pendidikan cucu tersayang atau sekadar memberikan uang jajan saat mereka berkunjung di akhir pekan. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang membuat informasi mengenai rapel dan kenaikan gaji menjadi sangat dinantikan kehadirannya. Berbicara mengenai proses yang sedang berjalan, saat ini kita mendapati sebuah angin segar yang datang dari kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh bendahara negara kita. Melalui pola-pola koordinasi yang telah terjalin antara Kementerian Keuangan dan lembaga penyalur seperti Taspen serta Asabri, terdapat indikasi kuat mengenai jadwal yang sedang dipersiapkan untuk menuntaskan pembayaran rapel tersebut di penghujung tahun ini. Meskipun informasi ini bersifat administratif dan mengikuti prosedur yang sudah mapan, kita dapat melihat bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk memastikan semua proses sinkronisasi data selesai tepat pada waktunya. Kita perlu memahami bahwa pembayaran rapel bukanlah sekadar mengirimkan uang ke rekening, melainkan sebuah proses yang melibatkan penyesuaian angka antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak bisa langsung dikirimkan sekaligus saat kenaikan gaji pertama kali diumumkan? Jawabannya terletak pada kompleksitas sistem keuangan negara kita yang mengharuskan adanya payung hukum berupa peraturan pemerintah yang sangat detail. Terkadang, keterlambatan ini memang terasa mengecewakan, dan kami pun merasakan hal yang sama, di mana komunikasi antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat seolah-olah memiliki jarak yang cukup lebar. Namun, melalui pemantauan kami terhadap gerak-gerik kebijakan saat ini, terlihat ada komitmen untuk menyelesaikan semua tunggakan administratif tersebut sebelum kalender tahun ini berganti. Bapak dan Ibu yang kami cintai, berdasarkan pola distribusi yang biasa dilakukan dan melihat kesiapan administrasi yang ada, target pencairan ini nampaknya sedang diarahkan menuju angka 20
sebagai titik krusial dalam kalender bulan ini. Angka 20 ini hendaknya kita lihat sebagai sebuah harapan dan target indikatif di mana proses pemindahan dana dari kas negara ke bank-bank penyalur diharapkan sudah mencapai tahap final. Kami ingin menekankan agar Bapak dan Ibu tetap tenang dan tidak terburu-buru melakukan pengecekan ke bank jika belum ada pengumuman resmi di hari tersebut, karena terkadang proses transfer antar bank membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari kerja untuk benar-benar muncul di saldo buku tabungan. Proses ini melibatkan ribuan transaksi dalam 1 detik, dan sistem komputer perbankan terkadang mengalami kepadatan lalu lintas data yang luar biasa pada tanggal-tanggal tersebut. Mari kita bayangkan seperti antrean di loket pembayaran yang sangat panjang, di mana petugas harus memastikan setiap identitas sesuai agar uang tidak masuk ke kantong yang salah. Begitu pula dengan sistem perbankan kita, mereka harus memvalidasi nama bapak dan ibu, nomor pensiun, serta kesesuaian jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan golongan dan masa kerja terakhir. Dalam proses ini, ada beberapa tahapan teknis yang mungkin terdengar rumit, namun sangat penting untuk dipahami secara sederhana. Salah satunya adalah sinkronisasi sistem digital antara data yang dimiliki oleh kementerian dengan data di lembaga penyalur. Di era sekarang, semuanya sudah menggunakan komputer, namun terkadang data lama milik Bapak dan Ibu yang mungkin masih menggunakan format manual perlu diperbarui agar bisa dibaca oleh sistem yang baru. Inilah yang sering menyebabkan terjadinya keterlambatan kecil bagi beberapa individu. Misalnya, bagi para ahli waris atau ibu warakawuri, proses verifikasi data mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena adanya pengecekan berkas kematian atau surat keterangan ahli waris yang sah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak bapak dan ibu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami menyarankan agar bapak dan ibu memastikan kembali bahwa rekening bank yang digunakan masih aktif dan tidak dalam keadaan terblokir karena sudah lama tidak digunakan untuk transaksi. Seringkali, masalah sederhana seperti rekening yang pasif menjadi kendala utama mengapa dana rapel tidak kunjung masuk padahal teman-teman sejawat lainnya sudah menerima. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami juga ingin mengingatkan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di tengah penantian ini. Kami sering mendengar adanya oknum yang mengaku-ngaku bisa mempercepat proses pencairan rapel dengan meminta sejumlah imbalan atau meminta data-data penting seperti PIN ATM atau kode rahasia lainnya. Mohon agar Bapak dan Ibu selalu waspada dan mengabaikan segala bentuk tawaran tersebut. Pemerintah dan lembaga seperti Taspen atau Asabri tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk proses pencairan hak-hak pensiun Bapak dan Ibu. Segala informasi resmi akan disampaikan melalui kanal-kanal terpercaya, seperti pengumuman di kantor pos, bank penyalur, atau melalui aplikasi Taspen Mobile yang mungkin sudah terpasang di telepon genggam Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu merasa kesulitan menggunakan teknologi digital, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada anak atau cucu untuk mengecek status otentikasi. Otentikasi digital ini adalah langkah yang sangat membantu karena Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengantre panjang di kantor bank hanya untuk membuktikan bahwa Bapak dan Ibu masih berhak menerima pensiun. Cukup dengan mengikuti arahan di aplikasi, data Bapak dan Ibu akan langsung terverifikasi dengan sistem pusat secara otomatis. Namun, kami juga mendengar keluhan dari beberapa rekan kita yang merasa proses otentikasi wajah ini terkadang menyulitkan, terutama bagi mereka yang kondisi fisiknya sudah tidak sebugar dulu, atau yang mengalami kendala pencahayaan saat mengambil foto. Ini adalah poin yang kami sampaikan sebagai kritik lembut kepada penyedia layanan, agar ke depannya sistem ini dibuat lebih ramah bagi lansia, dengan toleransi yang lebih baik dan bantuan teknis yang lebih mudah dijangkau. Kami percaya bahwa teknologi seharusnya memudahkan, bukan malah menjadi penghambat bagi Bapak dan Ibu dalam mendapatkan haknya. Jika memang terjadi kegagalan otentikasi berulang kali, Bapak dan Ibu tidak perlu cemas atau panik. Silakan datang ke bank penyalur terdekat pada jam kerja dengan membawa buku tabungan dan kartu identitas. Para petugas di sana biasanya akan membantu dengan sepenuh hati untuk melakukan proses manual agar hak pensiun Bapak dan Ibu tetap bisa cair dengan lancar.
Pelayanan yang sopan dan menghargai orang tua adalah harapan kita semua dari setiap instansi pelat merah yang bertugas melayani para purna bakti. Bagi bapak dan ibu yang termasuk dalam kategori khusus, seperti penerima pensiun terusan, atau mereka yang sedang dalam proses pengurusan SKPP Rapel, karena baru saja memasuki masa pensiun di akhir tahun, mohon untuk sedikit lebih bersabar. Proses administrasi untuk kasus-kasus khusus biasanya melalui jalur verifikasi tambahan untuk memastikan perhitungan bulanan sudah sesuai dengan tanggal mulai pensiun. Kami tahu bahwa di masa transisi dari masa kerja aktif ke masa pensiun, pengelolaan keuangan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Bapak dan Ibu selalu menyimpan salinan dokumen penting dengan rapi di dalam satu map. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi ulang, Bapak dan Ibu tidak perlu repot mencarinya. Keteraturan dalam menyimpan dokumen adalah kunci agar urusan dengan birokrasi menjadi jauh lebih ringan dan tidak melelahkan mental. Kami juga ingin menyentuh sisi emosional yang sering dialami oleh para sesepuh kita. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dan kadang membuat hati merasa tidak dihargai. Kami sangat memvalidasi perasaan Bapak dan Ibu jika merasa pemerintah terkadang kurang transparan dalam memberikan kepastian tanggal. Namun, di balik itu semua, kami ingin meyakinkan Bapak dan Ibu bahwa secara hukum dan fakta anggaran, dana rapel tersebut sudah dialokasikan dan tidak akan hilang. Itu adalah hak yang sudah Bapak dan Ibu beli dengan tetesan keringat dan dedikasi selama berpuluh-puluh tahun mengabdi pada negara. Anggaplah penantian ini sebagai bagian dari proses akhir untuk mendapatkan hasil yang manis. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, jangan terlalu banyak pikiran yang membebani jantung dan tekanan darah. Gunakan waktu luang ini untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, atau menyalurkan hobi yang bermanfaat. Percayalah bahwa setiap usaha yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tetap bugar adalah bentuk rasa syukur atas nikmat umur yang telah diberikan. Dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar di media sosial atau grup percakapan, kami memohon agar Bapak dan Ibu selalu menyaring informasi tersebut dengan kepala dingin. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang bernada marah atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Meskipun kritik itu perlu agar pelayanan menjadi lebih baik, sampaikanlah aspirasi Bapak dan Ibu melalui saluran yang benar dengan bahasa yang santun, mencerminkan kepribadian kita sebagai bangsa yang menghormati etika. Bapak dan Ibu bisa menuliskan komentar di media resmi kementerian atau lembaga dengan harapan agar suara Bapak dan Ibu didengar oleh para pengambil kebijakan. Suara para pensiunan yang bersatu dalam kesantunan seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mendorong percepatan pelayanan dibandingkan dengan kemarahan yang meluap-luap. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi Bapak dan Ibu dengan memberikan informasi yang jernih agar tidak ada lagi rasa was-was di hati Bapak dan Ibu sekalian. Menjelang akhir tahun, biasanya akan ada banyak kebutuhan mendadak yang muncul. Kami berharap agar dana rapel dan gaji yang nantinya cair dapat digunakan dengan bijak dan sebaik mungkin. Prioritaskanlah kebutuhan primer dan cadangan kesehatan sebelum menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di awal tahun depan, sehingga memiliki tabungan ekstra dari hasil rapel ini adalah langkah yang sangat bijaksana. Bapak dan Ibu adalah manajer keuangan rumah tangga yang paling berpengalaman. Kami yakin Bapak dan Ibu sudah sangat paham bagaimana mengatur setiap rupiah agar membawa manfaat yang luas bagi seluruh anggota keluarga. Semoga dengan cairnya dana ini nanti, beban pikiran Bapak dan Ibu menjadi berkurang dan senyum bahagia bisa kembali terpancar saat melihat anak dan cucu berkumpul di rumah. Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, kami ingin mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan nikmat kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala urusan administrasi pensiun Bapak dan Ibu diberikan kelancaran tanpa ada hambatan yang berarti. Kami juga berharap agar bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang berwenang di kementerian terkait diberikan kemudahan dalam bekerja sehingga dapat mempercepat penyaluran hak-hak para purna bakti ini sebelum waktu yang diharapkan.
Terima kasih atas perhatian yang Bapak dan Ibu berikan dengan menyimak penjelasan ini hingga akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan menenangkan hati, kami dengan rendah hati mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan agar mereka juga mendapatkan ketenangan yang sama. Jangan lupa pula untuk memberikan tanda suka dan mengikuti saluran informasi kami agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan berita-berita penting lainnya yang akan selalu kami sampaikan dengan cara yang paling santun dan jujur. Mari kita hadapi hari-hari ke depan dengan optimisme dan rasa syukur, karena setiap masa pengabdian pasti akan berbuah manis pada waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah sehat dan tetaplah menjadi inspirasi bagi kami semua yang masih muda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.